Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Baik, Bapak akan pimpin ya. Iya, Mari Pak. berdoa bersama-sama dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum memasuki perjumpaan kita, ya ini mengenai bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk saling kalian memperkenalkan diri, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, Bapak nama panjangnya adalah Hupri. Kalian bisa memanggil Bapak Pak Hupri saja ya. Sekarang melanjuti kalian. Siapa nih yang mau perkenalkan terlebih dahulu? Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Cowok ya. Ya, Pak. Perkenalkan, Pak dan teman-teman. Kenalkan nama saya Husni Mubarak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Husni. Sama-sama, Pak. Siapa lagi nih? Saya, Pak. Oke, yo, yang kuning. Perkenalkan, nama saya Ola Piani. Terima kasih. Oke, terima kasih Ola. Sekarang selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Syarifah Sri Walianti, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Sarifah. Sama-sama, Pak. Oke. Eh, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada kali ini. Nah, saya harap kepada kalian semua dalam mengikuti bimbingan kelompok ini bisa dipastikan untuk tidak keluar masuk dari aplikasinya karena takut nanti akan mengganggu ataupun menghambat proses bimbingan kita pada kali ini. Nah, bimbingan kita judul besarnya pada kali ini adalah manajemen emosi marah. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen emosi marah? Ada yang bisa menyampaikan? Nggak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Sama nggak tahu, Pak. Oke. Kalau Bapak minta ukuran dari 1 sampai 10, siapa yang bisa mendeskripsikan marah yang ada pada diri kalian? Siapa yang di sini yang suka marah? Bapak tanya. Saya, Pak. Nah, Skala Ola ya, ukuran Ola saya Piani. Ya, gimana? Iya, ya Pak. Skala ukuran saya tuh 1 sampai 10 tuh yang ke-6. Karena saya tuh kalau marah bisa dipendam, bisa ditahan Pak. Nggak terlalu barbar kata orang. Jadi 6. Kasih. Terima kasih. Sekarang siapa lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Ya, Sarifah ya. Ya, kalau diberi skala, saya kena ke nomor 8, Pak. Karena kalau saya marah, ya lampiaskan semuanya, Pak. Nggak dipendam-pendam lagi, langsung lampiaskan sekalian. Tapi jarang marah kalau dilaku itu kalau sehari-hari. Cuman kalau udah marah, kelepasan sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang tinggal satu lagi. Ini siapa? Bang Husnil. Yuk.
Ya, iya Pak ya. Nah, kalau menurut saya sih Pak, saya kurang tahu bagaimana cara mengukur kemarahan. Tapi bisa dikatakan saya kalau marah hanya sebentar Pak. Nah, jika kalau marah tuh enggak terlalu sampai berhari-hari. Misalnya marah hari ini, nah paling 1 menit, 2 menit itu langsung hilang Pak. Oh, seperti itu ya. Oke. Karena tiga-tiganya di sini sudah menyampaikan tingkat kemarahannya, ada yang 1 sampai 6, ada yang 1 sampai 8, yang rendah seperti itu. Nah, karena ini merupakan bimbingan kelompok, menurut kalian yang paling berat dan yang harus dituntaskan dalam permasalahan marah di sini itu milik siapa? Yuk sepakati mengenai kelompok. Punya Wanti aja Pak, karena dia tingkat tinggi. Ya Pak, Ya, punya Wanti ya. ya Pak. Kalau Ya. Yang lain, oke, punya Wanti. Nah, di sini tadi Wanti telah mengemukakan marahnya yaitu dari tingkat 1 sampai 8. Sekarang kepada kawan-kawan, adakah motivasi untuk Wanti yang akan disampaikan mengenai marah yang dialami oleh Wanti tersebut? Wanti ini nanti ke depannya dalam mengatur marah tidak terlalu tinggi, artinya bisa mampu menahan ketika menghadapi suatu persoalan seperti itu. Yang bisa memberikan saran terlebih dahulu siapa? saya Pak, izin Pak. Saya Pak. Silakan. Udah Husnil dulu Pak. Nah, Husnil dulu Pak. Ya, Husnil. Oh ya. Husnil atau saya Pak? Olah dulu, Olah. Ya, Olah, silakan Olah. Oke. Nah, untuk Wanti, gimana dia tuh tingkat kemarahannya apabila dia tuh orangnya jarang marah kan. Apabila dia marah itu tingkat kemarahannya lebih tinggi, dia bisa meluapkan semua kemarahannya. Nah, saran untuk Wanti, kan jarang marah kan, berarti di sini Wanti tuh bisa belajar mengendalikan emosi marahnya ketika dia dihadapkan dengan kekesalan ataupun apa gitu kan. Jadi apabila ditempatkan kemarahannya, Wanti bisa berpikir, oh aku nih jarang marah gini nih, berarti aku nih harus gimana ya, harus sabar gitu, lebih sabar menghadapi keinginannya kan. Marah itu kan emosi kita yang terpendam gitu kan, emosi kita yang kita selama ini kita selalu di dalam kita pendamkan. Nah, ketika kita marah, kita luapkan gitu. Kita luapkan tuh, kita sambil berpikir bahwa aku ini nggak boleh marah kayak gini nih. Kalau aku marah, berarti aku bisa kayak kena ke orang gitu kan, melampiaskan ke orang lain gitu. Kan hal itu kan nggak baik gitu kan. Jadi setelah Wanti meluapkan, Wanti tuh cepat-cepat berpikir gitu, cepat-cepat sadar bahwa ini nih perbuatan salah gitu. Hanya itu saja sih Pak. Kasih. Oke, terima kasih. Sekarang saran dari Husnil, gimana untuk Pak Walianti ke depannya? Ya Pak. Ya, silakan sampaikan. Kalau mengenai saran, sebenarnya saya tidak bisa mengatakan ini sebuah saran. Nah, karena kita ketahui Pak, kalau yang dinamakan marah ini, sifat marah ada sifat manusiawi. Nah, tapi yang tidak layak itu adalah sifat amarah. Nah, jadi kalau masalah sifat marah sedemikian rupa itu masih manusiawi, wajar seorang memiliki sifat marah. Nah, tapi kalau udah sifat amarah, sifat yang kayak ada penghasut lah itu. Kalau dengan kata lain, kalau bahasa agama itu kesetanan. Nah, itu
ini adalah sifat yang seharusnya kita hindari. Tetapi kalau menurut saya, seperti yang telah disampaikan oleh Sripa Walianti tadi, masalah marah tadi, saya sebenarnya kalau memberikan saran tidak pas menurut saya, tapi memberikan seperti meminimalisir lah gitu. Bagaimana sih saya yang tadi ini kan yang kalau marah cuma sebentar, tidak dengan waktu yang lama itu, tidak dipendam. Nah, jadi berikan motivasi dari diri saya, bagaimana saya bisa meminimalisir marah saya nih. Nah, salah satu contohnya, saya selalu pikir kalau saya marah, otomatis sebenarnya tidak ada gunanya. Nah, tapi berbeda dengan orang ya Pak. Nah, ini kan beda diri sendiri sama orang lain tentunya berbeda. Nah, jadi kalau menurut saya, marah itu tidak ada gunanya. Terus kalau kita marah berkelanjutan, nanti kalau kita ada rasa diri kita tuh ingin menyapa seorang yang kita marah tadi nih, yang kita dendam, tapi kita dalam hati kita nih ada rasa ingin baikan, tapi itu karena amarah tadi, kan kita sudah luapkan marah kita sama orang, tapi ada rasa tak enak. Nah, jadi ada rasa kayak bertolak belakang dari diri kita. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya telah menyampaikan dan memberi beberapa tanggapan terkait amarah yang dialami oleh Syarifah Sri Walianti. Nah, saya sekarang tanya ke Syarifah, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan beberapa saran dari kawan-kawan kelompok? Iya Pak, menurut saya sih ya lebih ke dari pendapat teman-teman itu lebih untuk memanage lagi marahnya, lebih sabar lagi dalam menghadapi dunia luar gitu kan, apalagi dalam memanage marah saya sendiri. Sebetulnya saya marah itu bukan melampiaskan ke orang lain, cuman buat saya sakit sendiri gitu, kayak meninju apa gitu barang di sekitar saya, melempar apa yang saya pegang, tapi saya tidak berani melakukan ke orang lain. Nah, mungkin dari saran teman-teman yang lainnya, intinya lebih ke manage marahnya, lebih sabar, lebih ingat pada Allah, bahwa marah itu tidak bagus untuk orang lain maupun diri sendiri. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Syarifah. Nah, di sini artinya Syarifah ke depannya lebih bisa mengatur lagi atau memanage lagi tingkat marahnya ketika mendapatkan suatu permasalahan. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, saya meminta kepada semua kelompok untuk closing statement ataupun penutup dari pembahasan kita pada siang hari ini. Siapa yang akan menyampaikan? Tapi aku itu nggak suka apa, waktunya pandang kerja. Closing statement ya, mengenai judul kita pada siang hari ini. Mungkin Saudara Husnin untuk menyampaikan. Nampaknya tidak tersambung. Gimana Saudara Ola untuk penutupan mengenai amarah kita pada pembahasan kali ini? Kesimpulan ke Pak? Iya. Oh ya, baik sedikit ya kesimpulan dari saya, pribadi saya mengenai materi ini. Nah, dari awal tingkat amarah itu memang susah dihindari oleh setiap manusia, di mana kita tidak luput dari kesalahan ataupun kita lupa gitu. Jadi kesimpulannya dari teman-teman, dari Bapak sendiri, Bapak Hufri menjelaskan bahwa kita harus memanage marah kita, berpikir lagi, dan jangan sampai kita berlebihan amarahnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ola.
Gimana, masih ada yang ingin menyampaikan kesimpulan mengenai pembahasan kita pada kali ini? Baik, karena berakhirlah dan kesimpulan pada perjumpaan kita pada kali ini, dan maka berakhirlah juga pertemuan kita pada bimbingan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Semoga kita minggu depan dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.